Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala faslun fi fununi syai'in. Pasal menerangkan tentang beberapa persoalan-persoalan, tentang beberapa masalah, ya, masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, atau menerangkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda siapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Ali, ibda malakita minal muslimina bisalam. Mulailah wahai Ali ketika engkau bertemu dengan orang Islam. Mulailah ketika engkau bertemu dengan seorang muslim, ya. Dimulai bisalam dengan mengucapkan salam. Jadi ini yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita bertemu dengan kawan kita, teman kita, sahabat kita, terutama sesama muslim, maka kita mulai dengan memberikan salam. Maka dengan memulai memberikan salam itu, yaktubullahu laka isrina hasanatan, maka Allah akan menulis kepadamu 20 kebaikan dengan memberikan salam, ya. Ketika ketemu sama kawan kita sesama muslim, ya, memberikan salam kepada sahabat kita sesama muslim, maka Allah akan mencatat dan menulis 20 kebaikan kepada kita. Waruddas salam, kemudian orang yang menjawab salam, fallahu yaktubu liman raddahu arba'ina hasanatan, maka Allah menulis terhadap orang yang menjawab salam tersebut 40 kebaikan. Ini ternyata pahalanya itu lebih baik, lebih banyak daripada yang menjawab salam dibanding yang memberi salam. Kalau memberi salam tadi kebaikannya cuma 20, tapi kalau yang menjawabnya itu 40, selisihnya separuh sendiri. Itu loh. Makanya kalau ada orang memberikan salam kepada kita, nah kita berebut untuk mendapatkan pahala 40 pahala kebaikan itu cepat-cepat dijawab. Nah, gitu loh. Yang diam berarti nggak dapat apa-apa. Ya Ali, wahai Ali, iyyaka wal ghadab fa innahu minasyaiton. Berhati-hatilah engkau wahai Ali, jangan sampai engkau marah. Fa innahu, maka sesungguhnya marah itu minasyaitoni, bagian daripada syaiton. Jadi kalau kita marah, emosional kita ini termasuk bagian daripada sifatnya setan, gitu loh Pak. Maka jangan kamu pelihara, jangan kamu biasakan untuk sesuatu itu dengan disikapi dengan marah, ya. Karena kemarahan itu adalah bagian daripada sifatnya setan. Wa huwa aqdaru ma yakunu 'alaika fi halatil ghadab.
Wa huwa sesungguhnya setan itu aqdaru ma yakunu alaika fi halatil ghadab, itu lebih menguasai apa yang terjadi atas dirimu ketika dirimu marah. Itu loh Pak. Jadi ketika kita marah itu spontanitas apa namanya, setan menguasai kita. Jadi kadang-kalanya kalau kita ceramah misalnya, memberikan nasihat-nasihat dengan baik, itu langsung berhenti gampang. Tapi kalau lagi marah langsung cep berhenti, itu sangat susah. Kenapa? Karena begitu kita marah langsung dikuasai oleh setan. Bila perlu setan menginspirasi kepada kita, suruh apa namanya, membongkar-bongkar kasus-kasus yang dulu. Itu loh Pak. Akhirnya apa bahasanya itu? Apa ngucek-ngucek ya, ngundat-ngundat itu apa bahasanya? Ya, ngungkit-ngungkit. Nah, ngungkit-ngungkit. 5 ataupun 10 tahun yang lalu atau 1 atau 2 tahun yang lalu itu ketemu semua itu Pak. Persoalan itu ingat semua. Karena apa? Karena dikuasai oleh setan. Setan itu menginspirasi, langsung menunjukkan. Seolah-olah itu ada macam tulisan di depan kita yang tinggal yang gampang kita baca. Masa kamu nggak ingat waktu 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu? Memangnya aku nggak ngerti apa? Macam-macam. Udah aku bantu kamu, tenaga, pikiran dan lain sebagainya, bahkan modal juga meluncur. Kurang ajar kau, ya, kan itu kan. Kayak gitu disuruh diem itu Pak, itu berat. Mulut ini kayak macam ada yang mau gerakkan itu, ya. Terus otak ini itu berkembang pesat. Cerdas langsung, ya enggak aja yang dianu itu. Padahal masalahnya itu kecil saja atau masalahnya itu sepele saja. Karena sudah terlanjur kita emosi, maka setan langsung menguasai kita, ya, menguasai kita, memberikan inspirasi untuk kita, memberikan pandangan-pandangan yang buruk untuk kita. Sehingga sampai kadang-kalanya itu kebaikan-kebaikan yang pernah kita perbuat kepada orang lain ketika kita emosi itu kadang terungkap semua Pak. Itu pandainya setan. Maka aqdaru ma yakunu alaika fi halatil ghadab, ketika kita marah. Maka di dalam tarekat itu diterangkan bahwa kalau memerangin apa namanya, setan itu suatu hal yang mudah, tapi memerangin hawa nafsu, ya, itu suatu hal yang tidak mudah. Nah, munculnya ghadab itu bermula daripada gerakan yang ada di dalam hawa dan nafsu kita. Akhirnya kita jadi marah. Begitu marah, setan langsung menguasai kita. Coba kalau kita bisa menahan emosi, menahan marah, bingung setan itu mau mencari celahnya. Aku dengan apa ini, kurayu dengan apa ini supaya orang ini marah. Dan itu. Maka kadang sering kita temui di lapangan, ya, dan di masyarakat. Ya, masalah itu sepele saja sebetulnya. Hanya kesinggung sedikit aja misalnya kan. Wah, itu emosinya tuh sampai kemana-mana, dan sampai diam-diaman itu bukan sehari 2 hari, itu berminggu-minggu bahkan bertahun-tahun, ya. 3 kali lebaran walaupun ada acara halal bihalal tuh gak mau dia lebaran itu. Aku sangat sakit betul aku masalah itu. Nah, itu ku ingat sampai mati besok, padahal mati udah gak ingat apa-apa. Orang mau mati aja udah menghadapi sakaratul maut sangat luar biasa, masa masih mengingat masalah itu aja terus itu. Itu yang terjadi Pak. Kemudian wa iyyaka wa da'watal mazlum fa innallaha yastajibulah, ya. Kemudian wahai Ali, berhati-hatilah dengan orang yang teraniaya, ya. Berhati-hatilah dengan orang yang teraniaya, orang yang dizalimin oleh seseorang, ya. Fa innallaha yastajibulah, maka sesungguhnya Allah mengabulkan kepada orang yang teraniaya, ya. Kata Kanjeng Nabi dalam hadis lain itu diterangkan, doaul mazlum mustajabun, doa orang yang teraniaya itu diijabah oleh Allah. Maka berhati-hati ketika ada orang yang teraniaya, mungkin diejek sama kawannya, didolimin sama kawannya,
ya dimaki-maki sama kawannya. Nah, berhati-hati dengan orang itu. Kalau bisa jangan ditambah-tambahin persoalannya, sehingga kalian telimbrung malah nambah-nambahin persoalan, akhirnya nanti dipalak oleh dia. Palaknya apa? Oh, mati sekalian kamu nanti. Oh, nanti nggak sampai lama mati betul itu. Paling nunggu tahunan aja. Ya kan? Ya bisa juga kan? 2 tahun, 20 tahun, ya. Itu tuh mati kan itu. Itu doaul madhum mustajabun. Doa orang yang teraniaya itu selalu diijabah oleh Allah. Wa in kana kafiron. Walaupun toh apa namanya, orang tersebut dalam keadaan kafir, itu juga apa namanya, diijabah oleh Allah. Yang teraniaya itu walaupun toh mereka orang itu kafir. Fa alaihi kufruhu, maka apa namanya, fa innallaha yastajibulah wa in kana kafiran fa alaihi kufru. Maka sesungguhnya Allah mengijabah, ya, mengabulkan doa orang yang teraniaya walaupun dia kafir, ya. Fa alaihi kufru, bila mereka itu kafir, ya, apabila mereka itu kafir, maka orang yang apa namanya, menganiaya tersebut atau mendolimi tersebut akan terkena kekafirannya. Jadi dari apa namanya, dosa-dosa yang diperbuat oleh orang kafir tersebut yang teraniaya, ketika kita bermacam-macam dengan mereka, maka kita akan terkena tanya seperti itu. Ya Ali, wahai Ali, iyyaka wal yaminal fajirata wa innaha munfiqatu lisilati wa mushiqatu lirrizq wal umur. Wahai Ali, berhati-hatilah dan janganlah yaminal fajirah. Yaminal fajirah itu sumpah palsu untuk meyakinkan sesuatu dengan sumpah, kemudian di apa namanya, kalau bahasa orang yang punya jabatan atau para pejabat-pejabat itu harus disumpah dengan Quran dan ada 2 saksinya. Nah, itu kita jangan sampai sumpah yang palsu. Fa innaha munfiqatul lisilati wa mushiqatul lirizqi wal umur. Karena sumpah palsu yang sedemikian itu bisa menghabiskan apa namanya, silah itu apa, jualan atau dagangan, ya, dagangan. Wa mushiqatul lirizq, dan bisa menghilangkan barokahnya rezeki, wal umur, dan bisa menghilangkan barokahnya umur. Sudah disumpah dengan Al-Quran, disaksikan oleh kedua saksi, ini kan berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, ya, untuk tidak korupsi, untuk macam-macam dan sebagainya. Ternyata mereka masih korupsi, ya, masih melanggar dengan aturan-aturan itu, ya kan. Makanya sumpahnya tadi menjadi palsu, sehingga sumpah palsu tersebut akan menghilangkan daripada keberkahannya rezeki dan keberkahannya umur, dan juga akan bisa menghabiskan kalau misalnya kita jualan dari keberkahan jualan kita. Kemudian, ya Ali, wahai Ali, man amara bil ma'ruf wa naha 'anil munkar arghamallahu anfa aduwi. Wahai Ali, barang siapa yang menyuruh, ya, amara itu menyuruh atau perintah, bil ma'ruf dengan kebaikan, mengajak orang berbuat baik, ya, memberikan nasihat kepada orang lain untuk berbuat baik,
mengajak sholat, mengajak zakat, mengajak orang lain puasa, mengajak orang lain datang untuk mengaji, mencari ilmu, ya. Kemudian wanaha anil mungkar, dan mencegah daripada sesuatu yang mungkar, ya, melarang orang main judi, melarang orang untuk bermain perempuan, melarang orang untuk mencuri, melarang orang untuk berbuat maksiat, berbuat munkarat. Maka apa yang kita dapatkan? Arghamallahu anfa'aduwi. Nah, ketika kita mengajak kebaikan dan melarang atau mencegah kemungkaran, maka Allah akan menjauhkan kita lah, bahasanya seperti itu, atau menggagalkan kita dari musuh. Ketika kita akan dimusuhin seseorang, ada orang yang dolim sama kita, ada orang yang tidak senang sama kita, tapi akibat kita amar ma'ruf nahi mungkar, maka musuh-musuh yang akan memusuhin kita itu akan diurungkan, ya, akan diurungkan oleh Allah. Kita bermasyarakat, kita berkawan, kita berteman, ternyata banyak fadilah-fadilah ataupun keutamaan-keutamaan kalau kita mengetahui tentang ilmunya. Maka dalam pasal ini menerangkan tentang persoalan-persoalan yang kita hadapi, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, wasiat-wasiat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan juga ada manfaatnya untuk kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga semakin hari semakin tambah ilmu kita dan semakin tambah amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.